Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam renungan mingguan hari Jumat tanggal 19 Desember 2025. Bersama kita akan merenungkan sabda Tuhan melalui sebuah tema, yaitu hidup sebagai ahli waris Allah. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kasih-Mu sungguh nyata kami rasakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini pun kesempatan yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman-Mu, kami pun juga percaya ini sebagai anugerah-Mu. Oleh karena itu kami mohon pimpinan dari Roh-Mu yang kudus, kiranya Roh-Mu itulah yang boleh memampukan kami untuk kami bisa memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu itu di dalam hidup kami. Ajar kami untuk tidak hanya mengerti, tetapi ajar kami untuk mewujudkannya secara nyata dalam keseharian kami. Kami menyerahkan Tuhan proses belajar bersama dan perenungan kami saat ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini tertulis di dalam surat Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 7. Galatia pasal 4 ayat 1 sampai ayat 7, yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga oleh roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan memeliharanya. Maranatha. Amin. Warisan itu adalah sesuatu yang spesial, sesuatu yang khusus. Karena biasanya akan diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Jarang warisan itu diberikan oleh seseorang kepada tetangganya. Mungkin dalam beberapa kasus khusus begitu, itu bisa terjadi. Tetapi itu sangat jarang dan tidak lumrah, tidak umum terjadi. Umumnya adalah ketika seorang orang tua, kemudian dia punya anak, maka apa yang menjadi milik orang tua ini kemudian akan diwariskan kepada anak-anaknya. Dan siapa yang tidak senang ketika mendapatkan warisan? Apalagi kalau warisan itu sangat wah begitu. Bentuknya mungkin menyenangkan, bentuknya atau jumlahnya juga sangat membahagiakan gitu, tentu menghadirkan suatu kesukacitaan bagi setiap kita anak-anak yang menerimanya. Nah, apalagi kalau warisan yang diberikan ini adalah warisan keselamatan. Warisan yang diwariskan oleh Allah yang adalah Bapa kepada kita yang adalah anak-anaknya. Dalam teks yang kita baca pada saat ini, Ibu Bapak, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan, penulis Galatia menuliskan secara khusus bahwa kalau kita dikatakan ini sebagai pembanding antara orang yang belum percaya kepada Kristus dan yang mereka yang sudah percaya kepada Kristus. Mereka yang belum percaya kepada Kristus dianggap sebagai belum akil balik. Maksudnya adalah dia masih anak-anak, dan biasanya warisan itu dalam tradisi Yahudi diberikan kepada seseorang mutlak menjadi haknya ketika orang itu sudah dewasa, sudah akil balik, atau sudah kemudian sudah dewasa begitu, belum dianggap anak-anak, sudah tidak dianggap anak-anak lagi. Nah, kalau orang-orang pada waktu itu yang tidak percaya, belum percaya kepada Kristus, maka dianggap sebagai masih anak-anak dan belum sah menerima warisan itu. Sebaliknya,
karena kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, secara khusus jemaat di Galatia, karena pada waktu itu jemaatnya sudah terbentuk begitu, jadi orang-orang pada waktu itu sudah percaya kepada Kristus melalui pemberitaan Paulus dan teman-temannya, mereka sudah dianggap sebagai sah mendapatkan ahli waris itu. Selain mereka sudah menjadi anak Allah, mereka juga sudah menjadi dewasa dalam iman karena mereka sudah percaya kepada Kristus. Sehingga mereka mendapatkan hak yang luar biasa untuk mendapatkan warisan dari Allah. Maka mereka disebut sebagai ahli-ahli waris atau anak yang sebagai ahli waris dari Allah. Nah, demikian juga kita saat ini. Ketika kita juga percaya kepada Kristus, kita pun juga percaya bahwa kita juga adalah punya status yang sama dengan orang-orang di Galatia pada waktu itu, yaitu sebagai ahli waris dari Allah. Oleh karena itu, kita pun juga menerima warisan-warisan itu, warisan keselamatan dan juga warisan-warisan yang lainnya. Nah, sebagai anak-anak, sebagai orang yang telah menerima warisan atau orang sebagai ahli waris, maka sudah sepatutnya kita pun juga meneladan atau kita juga kemudian mewartakan kepada orang-orang di sekitar kita seperti apa sih Bapak kita gitu. Seperti misalkan ada orang tua punya anak itu sebagai ahli warisnya. Maka ketika anak ini melakukan satu tindakan yang buruk yang kemudian mencemarkan nama baik bapaknya, maka kemudian orang-orang di sekitar akan mengenal bahwa, loh kok anaknya si A itu kok begitu, padahal bapaknya begini. Gitu. Bapaknya itu baik, bapaknya itu begini, murah hati dan lain sebagainya, tapi kok anak-anaknya kok begitu, anak-anaknya kok kurang ajar, anak-anaknya kok nggak tahu diri dan lain sebagainya. Itu mungkin cap-cap yang biasa kita berikan di dalam kehidupan sosial kita. Maka demikian juga kita, karena predikat kita sebagai ahli waris Allah, maka sudah seharusnya kita juga dalam tanda kutip menjaga nama baik si Bapa itu, Bapa kita, yaitu Allah itu sendiri. Caranya gimana? Ya kita harus memberitakan kepada orang-orang di sekitar kita, memberitakan kepada dunia, seperti apa sih layaknya seorang anaknya Bapa ini. Kalau bapaknya itu seorang yang murah hati, nggak mungkin dong anaknya itu pelit. Kalau bapaknya itu orang yang suka menolong, suka hadir, memberikan penghiburan kepada orang yang susah, nggak mungkin dong anak-anaknya ini cuek, bodoh amat, masa bodoh ketika ada orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan. Kalau bapaknya ini menjadi orang yang kemudian memperjuangkan keadilan, menerima yang lain, merangkul semua orang, gak mungkin dong anaknya, ahli warisnya ini kemudian menjadi orang yang sangat tertutup, mengejek-ejek yang lain, kemudian membicarakan, menggosipkan yang lain, sampai kemudian orang lain merasa malu dan lain sebagainya. Itu gak mungkin. Kenapa? Ya karena anak Allah, ahli waris Allah sudah seharusnya mencerminkan karakter Allah. Menunjukkan seperti apa sih anak ini diajar oleh bapaknya. Dan PR kita adalah bagaimana kita kemudian sebagai anak ahli waris Allah juga mencerminkan sikap yang sama, karakter yang sama seperti yang diajarkan oleh Allah sendiri kepada kita. Jangan sampai kehidupan kita malah membuat nama Allah menjadi cemar. Yang jadi tugas kita justru adalah melakukan segala sesuatu yang justru membuat orang bisa menyatakan atau memuji nama Allah. Nama Allah bukan untuk dicemarkan, tetapi nama Allah untuk dipuji. Tapi pertanyaannya adalah, dan PR-nya sekaligus adalah, nama Allah mau dipuji atau nama Allah mau dicemarkan, itu tergantung pada ahli-ahli warisnya ini, kitanya ini. Kita mau melakukan hidup yang seperti apa? Meneladan Allah atau kemudian malah hidup jauh dari teladannya dan akhirnya membuat nama Allah justru disemarkan sampai orang-orang di sekitar kita mengatakan, lah katanya Kristen, katanya anak Allah, kok perbuatannya begitu, kok kehidupannya begitu, oh berarti orang Kristen itu begitu ya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa menghadap Tuhan dan menyerahkan setiap syukur serta syafaat kita. Ajarilah kami Tuhan sebagai ahli-ahli waris-Mu yang bisa mengharumkan nama-Mu, yang bisa membuat orang memuji nama-Mu, bukan malah
tindakan kami, hidup kami justru mencemarkan nama-Mu. Ajar kami untuk hidup sebagai anak-anak yang telah menerima warisan dari Engkau dan anak-anak yang menjadi ahli waris-Mu. Dan tolonglah kami, ajarlah kami supaya hidup kami berpadanan dengan setiap pengajaran dan karakter-karakter yang Engkau tunjukkan kepada kami. Saat ini ya Bapa, kami bersama hendak menyerahkan berbagai pergumulan kami menyerahkan doa-doa kami kepadamu. Secara khusus untuk kami yang saat ini punya berbagai pergumulan hidup kami, tentang rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, sekolah, atau apapun yang saat ini sedang kami hadapi. Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan setiap seruan kami, Engkau yang mendengarkan setiap apa yang menjadi keluh kesah kami. Ketika mungkin tidak ada orang yang peduli terhadap kami dan pergumulan kami yakin dan percaya Engkau mau peduli atas kami, Engkau mau memperhatikan kami, dan Engkau akan menolong kami. Kiranya ya Bapa, Roh-Mu yang kudus itulah yang memimpin kami dan memampukan kami. Dan secara khusus kami hendak bersama menyerahkan untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini sedang dalam pergumulan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Morjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Saharun, Bapak Barti Benyamin, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Christian Dauribu, Ibu Sardi Buti Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Ibu Sri Swarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Bapak Cahyo Muntati, Saudari Dita Kristiani, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Ibu Martini Rasdiman, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Deni Nugroho, Ibu Ernita Nasib, Bapak dan Ibu Hadi Wahyono, anak Nasya Alana Putri, dan juga secara khusus kami berdoa untuk Ibu Endang Sri Wahyuni yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong setiap mereka di dalam keberadaan mereka saat ini. Kami yakin dan percaya Engkau memahami setiap apa yang menjadi keluh kesah mereka. Kami tahu Engkau juga memahami apa yang menjadi rasa sakit yang saat ini sedang mereka rasakan. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon pertolongan Tuhan melalui tindakan medis dan obat-obatan dan segala upaya yang dilakukan. Kiranya semuanya itu boleh Tuhan berkati sehingga mendatangkan kebaikan bagi saudara-saudara kami dan bagi orang tua kami ini. Kami menyerahkan Tuhan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut kelahiran-Mu Natal 2025 ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap acara yang hendak kami lakukan bersama, baik itu perayaan Natal di setiap komisi, perayaan Natal di wilayah-wilayah, ataupun juga perayaan-perayaan Natal dimanapun kami berada. Kiranya melalui perayaan-perayaan Natal itu, kami semakin bisa menghayati arti kelahiran-Mu di dunia ini, dan bukan hanya menjadi sebuah euforia kesenangan kami sesaat. Tuhan, tolonglah kami, dan kiranya Roh-Mu itulah yang senantiasa juga terus menuntun dan memimpin kami. Kami serahkan doa kami ini yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.